Sebelum saksikan videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalain tanda loncengnya. Terima kasih. Alkisah di sebuah hutan, bangsa pohon sedang berdiskusi untuk membahas permasalahan yang menimpa mereka. Beberapa binatang senang berteduh dan beristirahat di bawah bayangan pohon-pohon itu. Dan hal itu rupanya mendatangkan masalah bagi bangsa pohon. Saat berteduh seringkali mereka mengacak-acak tanah di sekitar kita, kata sebuah pohon. Setelah puas, lalu mereka pergi begitu saja. Kadang-kadang mereka malah buang kotoran di dekat kita, sehingga menimbulkan bau yang tidak enak. Ya, mereka memang benar-benar menjengkelkan, sahut pohon muda. Mereka bisa berbuat seenaknya seperti itu karena selama ini kita hanya diam saja. Tapi kini aku sudah muak. Nanti jika ada binatang yang berteduh di bawah daun-daunku, maka aku akan mengusirnya. Sebuah pohon tua yang terkenal bijak angkat bicara. Ia berkata, menurutku itu bukan langkah yang bijaksana. Aku setuju jika dibilang bahwa para binatang kadang-kadang begitu mengganggu, tapi keberadaan mereka sebenarnya ada gunanya juga. Bagaimanapun kita semua saling membutuhkan. Binatang membutuhkan pohon untuk berteduh, sementara pohon juga membutuhkan binatang untuk... Maaf, ucapanmu aku potong, sergah si pohon muda. Aku sangat menghargai pendapatmu, apalagi engkau adalah pohon yang bijaksana. Tapi untuk hal ini aku tidak mau mendengarkan pendapat siapapun. Aku hanya akan mendengarkan pendapatku sendiri. Jadi tetap tidak akan membiarkan para binatang mendekatiku. Keesokan harinya si pohon muda benar-benar melakukan ucapannya. Ketika ada seekor macan kumbang yang hendak berteduh dan bersantai di bawah pohon muda, pohon itu malah mengusirnya dengan kasar. Tentu saja si macan kumbang langsung lari terbirit-birit. Hahaha, tawa si pohon muda membahana. Dasar hewan pemalas, pergi kau dari sini dan jangan kembali. Si pohon muda juga melakukan hal yang sama kepada hewan-hewan lainnya, yakni mengusirnya. Mereka menganggap hewan-hewan itu hanya menyusahkan saja. Akhirnya lama-lama tidak ada lagi hewan yang berani mendekati pohon muda itu. Para hewan juga jadi malas berteduh di bawah pohon-pohon lainnya di tempat itu. Mereka lebih memilih untuk berteduh dan bersantai di tempat lain. Beberapa pohon yang sebelumnya merasa terganggu dengan kedatangan hewan-hewan itu lantas bersorak-sorai gembira, merayakan keberhasilan si pohon muda. Hal itu tentu saja membuat si pohon muda begitu bangga. Berkat aku, para binatang tidak berani lagi berbuat seenaknya kepada kita, ujar si pohon muda dengan sombongnya. Kedamaian yang dirasakan oleh para pohon tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian sekelompok penebang memasuki wilayah para pohon itu. Para penebang tersebut hendak menebang pohon-pohon yang ada di sana. Peralatan dan perlengkapan mereka cukup lengkap, di antaranya gergaji, mesin yang cukup besar, kapak, tali, dan aneka pembekalan lainnya. Kenapa manusia itu bisa masuk ke sini? Seru si pohon muda panik. Biasanya mereka tidak pernah datang ke sini. Ya, kau betul. Sebelumnya mereka tidak berani datang ke sini, sahut si pohon tua. Itu karena mereka takut dengan hewan-hewan liar yang berteduh di bawah pohon kita. Misalnya macan kumbang. Kini hewan-hewan itu tidak pernah lagi datang ke sini. Dan karena itu para manusia akhirnya berani masuk ke wilayah kita. Si pohon muda tertegun. Ia tidak menyangka bahwa hewan-hewan yang suka bersikap seenaknya itu ternyata sebenarnya sangat berguna, yakni mencegah kedatangan manusia. Sekarang hewan-hewan seperti macan kumbang tidak lagi bermain dan berteduh di sana. Hal ini membuat manusia berani mendekat ke tempat itu. Dulu kan sudah aku bilang, lanjut si pohon tua, bahwa kita semua saling membutuhkan.
Kita butuh binatang sementara binatang membutuhkan kita. Pohon muda itu hanya bisa diam membisu. Ia menyesal karena hanya mau mendengarkan pendapatnya sendiri. Sementara pendapat penting dari pohon tua malah diabaikan. Selanjutnya si pohon muda menjadi pohon pertama yang ditebang oleh para penebang. Dan kemudian disusul pohon-pohon lainnya. Pesan moral dari cerita pohon muda yang sembrono adalah jangan terlalu sombong sehingga menganggap diri kita yang paling benar. Dengarkanlah pendapat orang lain dengan cermat dan bijaksana. Bagaimanapun pendapat orang lain cukup penting untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan kita. Terima kasih yang udah nonton videonya. Thanks for watching.